Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah drama Cina atau bisa disebut dracin yang berjudul Once We Get Married. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke filmnya. Di awal film diperkenalkan seorang tokoh utama wanita, ia bernama Gu Shishi. Dikisahkan bahwa Gu Shishi terlahir dari keluarga sederhana, tetapi meskipun Gu Shishi terlahir dari keluarga yang sederhana, ia mempunyai mimpi menjadi seorang desainer yang terkenal dan ternama. Kemudian Gu Shishi mendapat telepon dari ibunya. Gu Shishi segera turun dan menghampiri ibunya yang sedang dikomplain oleh seorang pelanggan wanita. 不好了，我这衣服呢，买来的时候是3.8万，这谁啊？ Wanita itu mengatakan kalau baju yang di laundry di tempat ibu Gu Shishi mengalami kerusakan dan harus diganti sesuai harga baju tersebut. 我给你做件一模一样的，料子用的。 Gu Shishi berniat mengganti pakaian wanita tadi, namun Gu Shishi kaget saat mendengar harga yang harus ia bayar. Gu Shishi berinisiatif untuk membuat baju yang sama persis dengan baju milik wanita itu, tetapi wanita itu tetap menolak. Akhirnya Gu Shishi mengatakan kalau baju milik wanita tadi tidak sesuai dengan harga yang harus dia bayar. Gu Shishi juga mengatakan kalau baju wanita asing itu hanya baju murahan. Jika memang baju mahal, bagaimana bisa saat dicuci warnanya akan luntur? Mendengar perkataan Gu Shishi yang dirasa benar, wanita tadi akhirnya pergi dengan rasa malu. 我顾西西呢？ Scene berpindah diperlihatkan seorang laki-laki. Ia bernama Yin Shichen. Yin Shichen adalah seorang CEO di sebuah perusahaan bernama Waymo. Ia berkarakter cuek, cool, bossy, serta tegas kepada anak buahnya. Jika menginginkan sesuatu, Yin Shichen harus mendapatkannya. Yin Shichen juga mempunyai asisten yang bernama Fei Ang. Fei Ang mengatakan 2 hari lagi Yin Shichen akan menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh Alex. Di sisi lain, Gu Shishi juga mempunyai seorang teman yang bernama Lin Xiao. Gu Shishi berharap ada pesanan yang datang kepadanya. Saat selesai mengatakannya, tiba-tiba Yin Shichen mencari sebuah titip jasa pembuatan gaun dan kebetulan tempat itu milik Gu Shishi. Di dalam obrolan itu, Yin Shichen meminta untuk memesan sebuah gaun bernama Marry Me yang dibuat oleh Alex, seorang desainer terkenal. Awalnya Gu Shishi mengira kalau orang yang memesan gaun itu hanya bercanda, tetapi tidak menyangka ternyata Yin Shichen mengirim 10% deposit untuk mendapatkan gaun Marry Me tersebut. Li Xiao dan Gu Shishi kaget, terpaksa mereka harus mendapatkan gaun Marry Me. 你赶紧把衣服脱了，过来。 Kemudian teman Yin Shichen datang, ia bernama Li Xiang. Yin Shichen bertanggung jawab untuk mengawasi Li Xiang atas permintaan ayah Li Xiang. Karena selalu membuat masalah, akhirnya Yin Shichen mencarikan manajer yang akan mengurus Li Xiang. 我的意思是想说， Di sisi lain, Gu Shishi akan menghadiri pesta Alex dengan bantuan Lin Xiao. Pakaian, undangan beserta mobil sport yang Lin Xiao sewa sudah disiapkan oleh Lin Xiao. Lin Xiao tidak ingin Gu Shishi malu saat datang ke pesta Alex, karena pesta tersebut akan dihadiri oleh orang-orang kaya. Saat di perjalanan, Gu Shishi hampir menabrak orang di pinggir jalan. Beruntung, Gu Shishi membanting setir lalu menabrak tiang listrik. Gu Shishi cepat turun menghampiri orang yang hampir ditabraknya. Pria tersebut bernama Mo Shijin. Ternyata Mo Shijin adalah teman kecil Gu Shishi, namun Gu Shishi masih belum menyadari kalau Mo Shijin adalah teman kecilnya. Lalu Mo Shijin mengantar Gu Shishi untuk menghadiri acara pesta Alex. 不好意思啊， Di sisi lain, Yin Shichen menghubungi Ran Shiwei untuk menjadi pasangan saat menghadiri pesta Alex. Tetapi Ran Shiwei masih berada di Paris dan belum kembali akibat cuaca yang sangat buruk. Saat Gu Shishi ingin masuk, undangan Gu Shishi ketinggalan di mobil yang dibawa sebelumnya. Tidak kehabisan cara, Gu Shishi berpura-pura mengekor Yin Shichen di belakang yang membuat para penjaga mengira kalau Gu Shishi adalah pasangan Yin Shichen. Yin Shichen to the point kenapa Gu Shishi mengikutinya. Lalu Gu Shishi menjawab, ia salah orang. Gu Shishi mengira kalau Yin Shichen adalah temannya. Kemudian Yin Shichen mengatakan tentang pemilik pesta yaitu Alex, kalau Alex penggemar anime. Mendengar hal itu, Gu Shishi langsung bergerak cepat menghampiri Alex.
Setelah mendapat informasi mengenai Alex, ternyata Gu Shishi dengan pintar mendapatkan kesan yang baik karena Gu Shishi menyebutkan dasi kupu-kupu milik Alex adalah edisi terbatas dari anime yang Alex suka. Setelah berhasil mendapatkan perhatian Alex, Gu Shishi tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang menanyakan undangan milik Gu Shishi. Gu Shishi pun diinterogasi oleh pengawas yang membawanya. Lalu Yan Shichen datang menemui Gu Shishi. Ternyata Yan Shichen lah yang melaporkan kepada pengawas kalau Gu Shishi tidak mempunyai undangan. Tidak hanya itu, Yan Shichen juga sengaja membocorkan informasi mengenai Alex yang menyukai anime. Kemudian Yan Shichen memperkenalkan diri kepada Gu Shishi dan Gu Shishi pun demikian. Yan Shichen mengatakan kepada Gu Shishi kalau Yan Shichen juga butuh bantuannya untuk menjadi pasangannya, karena tadi Gu Shishi sudah berhasil mendapatkan perhatian dari Alex. Gu Shishi dengan terpaksa menuruti permintaan Yan Shichen. Sebelum bertemu dengan Alex, Yan Shichen memberikan sebuah kalung kepada Gu Shishi agar terlihat lebih cantik. Saat mereka bertemu dengan Alex kaget saat Gu Shishi memakai kalung yang diberikan oleh Yan Shichen. Ternyata di balik kisah kalung itu sebelumnya milik istri Alex yang didesain sendiri oleh istri Alex. Namun saat meninggal, Alex melelangnya. Dan kebetulan saat ini kalung itu dipakai oleh Gu Shishi. Nampaknya di sini sudah direncanakan oleh Yan Shichen. Kemudian Alex pun meminta Gu Shishi untuk memakai kalung itu dan memakai gaun terbaru yang Alex buat. Saat Gu Shishi ingin mengiyakan permintaan Alex, Yan Shichen memotong pembicaraan Gu Shishi dan membawa Gu Shishi dengan alasan tidak enak badan. Yan Shichen mengatakan kalau hal itu di luar rencananya. Yang paling penting, Yan Shichen bisa bekerja sama dengan Alex. Setelah itu, Yan Shichen mengambil kalung itu kembali. Gu Shishi sangat kesal dan marah kepada Yan Shichen dengan keegoisannya. Beberapa saat kemudian, saat Alex berpidato di depan halayak orang, Gu Shishi menghampiri Alex dan mengatakan kalau kalung yang ia pakai tadi jatuh dan hilang. Alex pun meminta tolong bagi siapapun yang menemukan kalung milik Gu Shishi segera dikembalikan. Melihat hal itu, Yan Shichen dengan cepat menghampiri Gu Shishi agar ia tidak mengacaukan rencananya. Yan Shichen lalu memberikan kalung itu kembali kepada Gu Shishi dengan alasan kalung tersebut jatuh di kamar mandi. Kemudian Gu Shishi to the point kepada Alex kalau ia ingin membeli satu gaun terbaru milik Alex. Alex pun menerima permintaan Gu Shishi. Setelah kepergian Alex, Gu Shishi tersenyum kepada Yan Shichen dengan senyuman mengejek. Ya, akhirnya mereka terlanjur basah dengan rencana mereka masing-masing, guys. Lalu mereka pun berdansa. Ketika Gu Shishi berniat ingin pergi, saat selesai berdansa, kaki Gu Shishi tidak sengaja terpeleset yang membuat Gu Shishi akan jatuh ke kolam. Dengan cepat, Yan Shichen menangkap Gu Shishi. Tanpa sengaja, mereka berciuman. Adegan ini cuma ada di drama ya, guys. Setelah insiden itu, Gu Shishi dan Yan Shichen berpamit kepada Alex untuk pulang. 二位没事吧？ 再见。 Sesampainya di rumah, Gu Shishi mengutarakan kekesalannya kepada Lin Xiao saat ia bersama Yan Shichen. Namun Lin Xiao malah tertarik dengan cerita Gu Shishi. Tidak hanya itu, Lin Xiao juga mengagum Yan Shichen. Dan Gu Shishi tanpa marah mendengar nama Yan Shichen. Di tengah obrolan mereka, Lin Xiao menanyakan mobil Porsche yang ia sewa. Gu Shishi mengatakan kalau mobil itu sedang dibawa oleh seseorang yang hampir Gu Shishi tabrak. Lin Xiao ragu bagaimana kalau orang yang membawa mobil yang ia sewa berniat jahat. Tiba-tiba handphone Gu Shishi berbunyi. Tertulis di layar handphone Gu Shishi kalau mobilnya sudah diperbaiki oleh Mo Shizi, yaitu orang yang hampir Gu Shishi tabrak tadi. Scene berlanjut, Gu Shishi sedang membaca sebuah komik kesukaannya di mana kebenaran komik itu adalah karya dari Mo Shizi. Keesokan harinya saat makan bersama Gu Shishi beserta keluarganya, Gu Shishi ditekan untuk melakukan kencan buta dengan seorang pria kaya. Terlihat jelas kalau nenek Gu Shishi dan juga ayahnya sangat tergila-gila dengan harta. Lalu Gu Shishi pergi ke tempat Alex untuk membeli gaun yang sudah dijanjikan. Tapi saat bertemu Alex mengatakan kalau gaun yang sebelumnya ia janjikan akan dijual kepada Gu Shishi sudah diberikan kepada perusahaan Waimol yang dipimpin oleh Yan Shichen. Alex berpikir kalau Yan Shichen akan memberikan kepada Gu Shishi karena yang Alex tahu Gu Shishi adalah pacar Yan Shichen. Kemudian Gu Shishi pun pergi. Gu Shishi menceritakan kekesalannya kepada Lin Xiao. Ia gagal mendapatkan gaunnya dan semua itu karena Yan Shichen. Lin Xiao juga mengatakan kalau yang menyerempet mobil Gu Shishi saat ia akan menghadiri pesta Alex dan hampir menabrak Mo Shizi, orang itu adalah Yan Shichen. Mendengar hal itu, Gu Shishi benar sangat marah dan kesal kepada Yan Shichen.
Di sisi lain, Li Xiang, teman Yan Shichen, kaget karena Yan Shichen masuk trending topik saat tidak sengaja berciuman dengan Gu Shishi saat di pesta Alex. Hal demikian juga Li Xiao mengatakan kepada Gu Shishi kalau Gu Shishi juga masuk trending topik dengan Yan Shichen. Dan alhasil pacar Gu Shishi yaitu Si Gang menelpon Gu Shishi untuk membicarakan hal yang intens. Gu Shishi menuju kafe tempat ia akan bertemu dengan Si Gang dan kebetulan di kafe itu juga ada Yan Shichen dengan Li Xiang yang sedang makan. Saat Gu Shishi sampai, Si Gang sudah bersama dengan wanita lain. Gu Shishi marah dengan perlakuan Si Gang tanpa meminta penjelasan terdahulu kepada Gu Shishi. Padahal Gu Shishi ingin menjelaskan yang sebenarnya apa yang terjadi. Namun Si Gang malah mengatakan kalau Gu Shishi adalah seorang wanita gila harta. Mereka pun putus dan Gu Shishi pergi bersama Lin Yao. Melihat kejadian itu, Yan Shichen yang mendengar dengan jelas apa yang terjadi terlihat prihatin dengan Gu Shishi. Benar saja, Yan Shichen dan Li Xiang mengikuti Gu Shishi ke sebuah bar. Lalu Li Xiang melihat dan menghampiri seorang wanita. Li Xiang kagum dengan kecantikan wanita itu. Kemudian Gu Shishi yang sudah mabuk tiba-tiba duduk di sebelah Yan Shichen. Gu Shishi mengira kalau Yan Shichen adalah Lin Xiao. Gu Shishi mencurahkan isi hatinya, meluapkan kemarahannya tentang Yan Shichen di hadapan Yan Shichen. Karena sudah mabuk berat, Yan Shichen berniat untuk mengantarkan Gu Shishi untuk pulang. Sebelum itu, Gu Shishi memanggil Yan Shichen, lalu menariknya dan kemudian menciumnya, guys. Keesokan harinya, Gu Shishi terbangun akibat ada pecahan kaca yang jatuh. Saat Gu Shishi keluar, ibu Gu Shishi sedang merapikan barang-barangnya. Ibu Gu Shishi mengatakan kalau tidak membayar uang sewa, maka rumah tersebut akan ditarik kembali. Tidak hanya itu, 2 hari nenek Gu Shishi akan berulang tahun dan meminta untuk dirayakan di sebuah restoran yang mewah. Padahal ekonomi keluarga Gu Shishi sedang mengalami kesulitan, guys. Namun Gu Shishi menenangkan ibunya agar tenang. Gu Shishi mengatakan kalau ia sedang menerima pesanan gaun dan hasil dari gaun itu akan dibayarkan untuk sewa rumah. Kemudian Gu Shishi bertemu dengan Mo Shizi. Di tengah obrolan, Mo Shizi mengatakan kalau ia adalah teman Gu Shishi. Lalu Gu Shishi berusaha mengingatnya. Akhirnya Gu Shishi pun ingat kalau Mo Shizi benar-benar teman masa kecilnya. Mo Shizi juga memberikan bukti pengambilan mobil Gu Shishi yang sudah diperbaiki. Karena tidak enak hati, Gu Shishi akan mengembalikan biaya perbaikannya. Tetapi Mo Shizi menolaknya. Jika ingin mengembalikan uang perbaikan mobil, Gu Shishi bisa menjadi guru menggambar Mo Shizi. Gu Shishi menerima permintaan Mo Shizi tersebut, guys. Scene berlanjut, Li Xiang sedang manajernya untuk menekan sebuah rapat. Namun manajer tersebut mengatakan kalau ia sudah berhenti dan diganti dengan manajer yang baru. Saat Li Xiang ingin pergi, ia kaget karena tepat di hadapannya ada seorang wanita yang sangat cantik. Tidak lain wanita itu adalah wanita yang Li Xiang temui di sebuah bar saat bernama Yan Shichen. Wanita tersebut memperkenalkan diri, ia bernama Morona. Morona mengatakan kalau ia ditugaskan oleh Yan Shichen untuk menjadi manajer Li Xiang. Di sisi lain, Gu Shishi memberanikan diri untuk pergi menemui Yan Shichen di kantornya. Saat mendatangi tempat resepsionis, Gu Shishi mengatakan maksud kedatangannya. Tetapi awalnya petugas resepsionis itu menolak Gu Shishi saat ingin menemui Yan Shichen. Tetapi saat salah satu resepsionis yang lain mengenal Gu Shishi karena ciuman yang sedang trending topik di internet, akhirnya Gu Shishi diizinkan masuk. Setelah berada di ruangan Yan Shichen, Gu Shishi mengutarakan kalau ia ingin gaun yang telah diambil oleh Yan Shichen dari Alex. Menanggapi hal itu, Yan Shichen menjelaskan kepada Gu Shishi bahwa gaun tersebut telah dikontrak olehnya dan diluncurkan bulan dari perjanjian. Karena sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Gu Shishi meminta permintaan terakhir kepada Yan Shichen, yaitu menghapus foto dan menjelaskan kepada media bahwa Gu Shishi tidak mempunyai hubungan dengan Yan Shichen. Tetapi jika Yan Shichen mengungkapkan kalau ia tidak memiliki hubungan dengan Gu Shishi, Alex akan mengetahui kalau Yan Shichen telah membohonginya dengan berpura-pura menjadi pasangan Gu Shishi. Intinya, Alex memberikan gaun dan tertarik bekerja sama dengan Yan Shichen. Semuanya itu karena Alex menyukai Gu Shishi di kesan pertama saat mereka bertemu gitu, guys. Lalu Gu Shishi berniat ingin pergi. Saat ingin pergi, tali sepatunya tersangkut dan membuat Yan Shichen menarik tangan Gu Shishi dan mereka pun berpelukan. Kemudian dengan rasa canggung, Gu Shishi memberikan surat perbaikan mobil kepada Yan Shichen karena pada waktu itu mobil Yan Shichen menyerempet yang mengakibatkan Gu Shishi menabrak tiang. Setelah kepergian Gu Shishi, seorang wanita yang bernama Ran Shiwei, teman kecil Yan Shichen, datang menemui Yan Shichen. Ran Shiwei meminta maaf kepada Yan Shichen karena waktu itu Ran Shiwei tidak bisa menemani Yan Shichen pergi ke pesta Alex. Dan juga Ran Shiwei mengatakan kalau ia akan membangun studio di dekat perusahaan Yan Shichen. Kembali lagi ke Gu Shishi, guys.
Di sini Gu Shishi pergi menemui Alex. Gu Shishi mengatakan kepada Alex bahwa Gu Shishi ingin membeli gaun yang dibuat oleh Alex. Namun Alex menolak permintaan Gu Shishi karena gaun tersebut sudah dijual kepada Yan Shichen. Tidak menyerah sampai di situ, Gu Shishi bercerita seolah-olah ia benar-benar sudah mengenali Yan Shichen dari mulai berpacaran, melamar, dan terakhir akan menikah dengan Yan Shichen. Gu Shishi terpaksa berpura-pura karena dengan mendapatkan gaun itu, Gu Shishi bisa membantu ekonomi keluarganya. Akhirnya, Alex tetap tidak bisa menjual gaun itu kepada Gu Shishi, tetapi Alex akan membuat satu gaun buatan tangan sendiri sebagai hadiah pernikahan Gu Shishi dengan Yan Shichen. Mendengar hal itu, Gu Shishi sangat senang. Singkat cerita, Gu Shishi mengirim pesan kepada pemesan untuk mengkonfirmasi deposit yang dikirim sebelumnya. Di sana sebagai orang yang memesan, Yan Shichen tidak bisa mengkonfirmasinya. Yan Shichen mau ada barang, uang akan dikonfirmasi semuanya. Jika tidak ada barang, Yan Shichen akan membatalkan pesanannya. Gu Shishi terpaksa mengiyakan permintaannya. Beruntung Gu Shishi mempunyai teman seperti Lin Xiao. Lin Xiao akan membantu membayar deposit 10% dari gaun yang akan dijual oleh Alex. Scene berpindah, Gu Shishi sedang bersama Mo Xijin. Gu Shishi mengajari Mo Xijin menggambar. Di sini terlihat Mo Xijin menyukai Gu Shishi sangat jelas dari tatapan Mo Xijin kepada Gu Shishi, guys. Oke, lanjut. Di sebuah acara kerjasama antara Waimol yang dipimpin oleh Yan Shichen dan Alex itu sendiri. Kemudian, Alex memberikan sebuah ucapan terima kasih di depan semua orang yang sudah mendukung serta wartawan yang sudah ikut berpartisipasi. Lalu salah satu wartawan bertanya kepada Alex mengenai gaun yang pernah dibuat oleh Alex itu sendiri. Apakah gaun tersebut juga akan diberikan kepada Waimol? Alex menjawab kalau gaun yang dibuat khusus oleh Alex akan diberikan kepada Gu Shishi, calon istri dari Yan Shichen. Semua orang kaget mendengar pernyataan dari Alex, termasuk Yan Shichen itu sendiri. Di sisi lain, saat Gu Shishi selesai merayakan ulang tahun neneknya, Gu Shishi berniat ingin membayar di kasir. Tiba-tiba, salah satu pegawai restoran datang dan memberitahukan kalau ada barang-barang yang hilang dan harus diganti sesuai harganya. Kemudian Gu Shishi menanyakan kepada neneknya beserta keluarga yang lain apakah mereka mengambil barang di restoran itu. Mereka menyangkal kalau tidak mengambil. Gu Shishi akhirnya terpaksa untuk melaporkan kepada polisi agar ditindaklanjuti masalah pencurian itu. Lalu Mo Xijin tiba-tiba datang berniat ingin membantu Gu Shishi membayar peralatan yang hilang. Tetapi Gu Shishi tidak ingin menerima bantuan Mo Xijin. Akhirnya salah satu dari keluarga Gu Shishi mengeluarkan piring dan garpu dari sebuah tas mereka, lalu meminta maaf. Di tengah permasalahan itu, Yan Shichen datang menemui Gu Shishi. Yan Shichen menarik tangan Gu Shishi agar pergi bersamanya. Gu Shishi pun pergi dengan Yan Shichen. Sesampainya di kantor Yan Shichen meminta penjelasan kepada Gu Shishi mengenai calon istri. Gu Shishi menjelaskan ia terpaksa melakukan hal demikian karena Gu Shishi tidak mempunyai pilihan lain. Mereka berdua terus berdebat dan saling memojokkan masing-masing. Kemudian asisten Yan Shichen datang dan mengatakan kepada Yan Shichen bahwa perusahaan lain sudah menemui Alex untuk bekerja sama. Feng Ang mengatakan Yan Shichen harus cepat memberikan keputusan agar Alex sepenuhnya bekerja sama dengan Yan Shichen. Feng Ang juga mengatakan kalau Alex saat ini sedang kagum dan tertarik kepada Gu Shishi. Lalu Yan Shichen menghampiri Gu Shishi dan menawarkan bekerja sama. Yan Shichen mengatakan ia akan membayar gaun yang ia pesan kepada Gu Shishi bahkan lebih dari harga itu sendiri, dengan syarat Gu Shishi harus berpura-pura menjadi calon istrinya. Kemudian Gu Shishi menyetujuinya. Biar tidak jadi kesalahan, Yan Shichen mengirim data dirinya kepada Gu Shishi agar tidak terjadi kesalahan saat bertemu dengan Alex. Sesampainya di rumah, Yan Shichen menanyakan apakah Gu Shishi sudah menghafal data dirinya. Gu Shishi mengatakan kalau Yan Shichen benar-benar orang yang aneh. Scene berlanjut, Yan Shichen menyuruh Fei Ang untuk mencari informasi tentang Mo Xijin. Lalu Fei Ang memberikan informasi Mo Xijin kepada Yan Shichen. Di sisi lain, Mo Xijin datang menemui Alex untuk mengajak kerjasama. Akhir dari pertemuan tersebut, Alex masih belum menyetujui kerjasama dengan Mo Xijin. Yan Shichen datang menemui Gu Shishi, demikian juga Alex. Di sini, Gu Shishi sudah memakai gaun yang dibuat oleh Alex. Saat Gu Shishi melakukan sesi pemotretan, Yan Shichen kagum dengan kecantikan Gu Shishi saat memakai gaun tersebut. Di sini, Alex memberikan selamat kepada Yan Shichen karena mendapatkan wanita seperti Gu Shishi. Alex mengatakan ia akan memberikan hak mereknya untuk dikelola oleh Yan Shichen. Dan itu semua karena Gu Shishi. Setelah selesai pemotretan, Alex pun pergi. Yan Shichen mengucapkan terima kasih kepada Gu Shishi. Bagaimanapun juga, berkat Gu Shishi, kerjasama antara Alex dengannya berjalan dengan lancar. Dengan demikian, Yan Shichen mengajak Gu Shishi untuk makan bersamanya. Setelah mereka selesai makan, Yan Shichen memberikan sebuah cek kepada Gu Shishi untuk bayaran yang telah dilakukan oleh Gu Shishi.
Tetapi Gu Shishi menolaknya. Dengan penolakan Gu Shishi, Yan Shichen berpikir kalau Gu Shishi kurang dengan pemberian Yan Shichen. Yan Shichen menyinggung Gu Shishi kalau ia akan memberikan berapapun yang Gu Shishi mau, kalau tidak karena uang. Karena apalagi Gu Shishi melakukan hal ngaku-ngaku sebagai calon istri Yan Shichen. Gu Shishi marah mendengar pernyataan Yan Shichen, lalu menyiram muka Yan Shichen dengan segelas air, dan Gu Shishi pergi meninggalkan Yan Shichen. Kemudian, Feng A memberikan sebuah dokumen dari Alex. Dokumen tersebut menjelaskan Yan Shichen bisa mendapatkan hak otoritas kalau ia menikah dengan Gu Shishi setelah 3 bulan dari pernikahannya. Yan Shichen pun bergegas pergi mengejar Gu Shishi, lalu mengatakan kepada Gu Shishi untuk menikah. Tetapi Gu Shishi menolak ajakan Yan Shichen. Akhirnya, Yan Shichen menyuruh orang untuk berpura-pura meminta uang deposit atas pemesanan gaun milik Alex. Jika selama 3 hari Gu Shishi tidak bisa membayarnya, maka Gu Shishi akan dituntut. Gu Shishi berusaha untuk meminjam uang kepada semua temannya, namun usahanya nihil. Lin Xiao juga tidak bisa membantu Gu Shishi lagi. Di sisi lain, Li Xiang bersama Murona berjalan bersama. Li Xiang mengatakan jika Murona ingin pindah perusahaan, Li Xiang tidak akan menahannya. Karena Li Xiang sadar ia sebagai pemimpin hanya bisa bermain dan tidak serius dalam mengelola perusahaan. Tetapi Murona yakin dengan apa yang ia lihat bahwa Li Xiang tidak seperti yang dirumorkan orang. Berlanjut saat Gu Shishi sedang merapikan baju, lalu Ran Shiwei menghampiri Gu Shishi. Ran Shiwei memperingati Gu Shishi agar ia menjauhi Yan Shichen. Ran Shiwei mengatakan jika Gu Shishi membutuhkan uang, ia bisa meminta kepada Ran Shiwei, asal Gu Shishi pergi dari kehidupan Yan Shichen. Sedangkan Yan Shichen menunggu telepon dari Gu Shishi. Akhirnya Gu Shishi menelpon Yan Shichen. Keputusan Gu Shishi yang akan ia buat sudah bulat. Ia akan mengikuti permainan Yan Shichen dan menandatangani sebuah kontrak pernikahan selama 3 bulan. Setelah itu, Gu Shishi memberitahukan kepada ibunya beserta ayahnya kalau ia akan segera menikah. Sontak mereka kaget. Hal yang sama juga terjadi Yan Shichen. Ayah Yan Shichen menentang pernikahan kontrak yang akan dilakukan oleh Yan Shichen. Sedangkan nenek Gu Shishi dan ayahnya awalnya menolak, tapi saat Fei An datang dan memberikan hadiah mobil atas pernikahan Gu Shishi, seketika ayah Gu Shishi dan neneknya langsung menyetujuinya. Cerita pun berlanjut. Li Xiang dan Ran Shiwei tidak menyetujui pernikahan antara Gu Shishi dengan Yan Shichen karena Gu Shishi sebelumnya pernah berhubungan dengan Mo Shichen, yaitu pesaing perusahaan Yan Shichen. Namun Yan Shichen sudah memutuskannya, jadi apapun resikonya Yan Shichen akan mendapatinya. Singkat cerita, hari pernikahan telah tiba. Nenek Yan Shichen nampaknya menyukai Gu Shishi. Setelah itu, acara pernikahan pun berlangsung. Kemudian setelah itu, ibu Gu Shishi memberikan sebuah surat kepada Yan Shichen. Di sana tertulis mengenai Gu Shishi. Intinya, ibu Gu Shishi berharap kepada Yan Shichen untuk menjaga Gu Shishi dan mendukung di saat jatuh bangunnya Gu Shishi. Karena dari kecil sampai saat ini ia menikah, Gu Shishi benar-benar berusaha keras untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Kemudian Gu Shishi mabuk karena terlalu banyak minum. Ia menangis dan mencurahkan hatinya kepada Yan Shichen. Ia menangis karena Gu Shishi ingin hidupnya tidak diselamati oleh kepura-puraan termasuk pernikahan kontrak. Gu Shishi ingin menikah dengan orang yang ia cintai bahagia selamanya tanpa ada kebohongan di dalamnya. Keesokan harinya Gu Shishi bangun, lalu Yan Shichen datang menghampiri Gu Shishi dan mengajak Gu Shishi untuk berkeliling di rumah Yan Shichen. Setelah itu, Yan Shichen juga sudah mempersiapkan kamar yang berbeda untuk Gu Shishi. Meskipun mereka berstatus suami istri, di persyaratan kontrak pernikahan tidak boleh tidur bersama gitu guys. Agar orang lain tidak mengetahui kalau pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan kontrak, Yan Shichen membuat 2 ruangan yang berbeda dengan Gu Shishi. Di sisi lain, ayah Yan Shichen sedang menemani ibu Yan Shichen yang sedang berlibur di luar negeri. Jadi Yan Shichen meminta ayahnya untuk menemani ibunya agar ibunya tidak mengetahui tentang pernikahan kontrak yang Shichen lakukan. Sedangkan Li Xiang dan Ran Shiwei sedang mengobrol di sebuah bar. Ran Shiwei menanyakan perihal bagaimana Yan Shichen mulai berhubungan dengan Gu Shishi. Li Xiang memberitahukan kepada Ran Shiwei hanya berkenalan tidak lama dan langsung melakukan pernikahan. Li Xiang waktu itu juga memberikan foto mantan Gu Shishi di sebuah handphone milik Li Xiang. Scene berlanjut, Gu Shishi sedang berada di sebuah kamar dan bersiap untuk bobo cantik. Namun Gu Shishi terganggu dengan suara Yan Shichen dari luar. Lalu Gu Shishi menghampiri Yan Shichen. Terlihat Yan Shichen sedang push up untuk menetralisasi penyakit insomnianya. Kemudian Gu Shishi membaca sebuah buku yang secara tidak sengaja membuat Yan Shichen tertidur lelap. Keesokan harinya saat bangun, Yan Shichen kaget karena pertama kalinya ia tidur dengan lelap. Bahkan Yan Shichen meskipun sebelumnya ia sudah baca, namun usahanya nihil, ia masih tidak bisa tidur gitu guys.
Tetapi saat Gu Shishi yang membawanya, Yan Xishan langsung tertidur. Ran Shiwei memberikan sebuah hadiah tas kepada nenek Yan Xishan yang ia beli di Prancis. Namun nenek Yan Xishan berniat untuk memberikan tas yang Ran Shiwei berikan akan diberikan kepada Gu Shishi. Di sisi lain, Gu Shishi sedang makan dengan Mo Xijin. Mo Xijin memberikan sebuah warna kesukaan Gu Shishi. Gu Shishi sangat senang saat Mo Xijin memberikan hadiah itu. Kemudian Gu Shishi kembali dan nenek Yan Xishan menyambut Gu Shishi. Nenek Yan Xishan lalu memberikan sebuah hadiah tas kepada Gu Shishi. Setelah itu, Gu Shishi pergi ke kamarnya dan seperti biasa ia membacakan buku untuk Yan Xishan. Keesokan harinya, Li Shang secara diam-diam mengikuti Morona. Terlihat Morona sedang bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu memberikan sebuah hadiah kepada Morona dan secara sengaja laki-laki tersebut merayu dan menyentuh tangan Morona. Melihat hal itu, Li Shang bergegas menghampiri Morona berniat untuk menolongnya. Bukan menolong, tetapi Li Shang mendapatkan bugeman dari laki-laki itu. Seketika Morona menendang laki-laki itu dan kemudian pergi. Sedangkan ibu Gu Shishi didatangi oleh pemilik sewa. Pemilik sewa itu minta uang tunggakan kepada ibu Gu Shishi. Lalu ibu Gu Shishi berjanji 3 hari akan membayar uang tunggakannya. Karena Morona kasihan, ia mengantarkan Li Shang pulang ke rumahnya. Li Shang mengatakan kalau Li Shang menyukai Morona. Morona langsung menolak Li Shang karena ia sudah ditugaskan untuk menjadi manajer Li Shang. Kembali lagi ke Gu Shishi, guys. Gu Shishi sedang makan bersama nenek Yan Xishan. Lalu nenek Yan Xishan menyuruh Gu Shishi untuk membuat makanan yang akan diberikan kepada Yan Xishan. Saat waktu makan siang di kantor, Yan Xishan yang sedang rapat tiba-tiba Fei Ang memberikan makanan kepada Yan Xishan dan mengatakan kalau masakan itu dibuat oleh Gu Shishi. Selesai rapat, Yan Xishan pergi ke ruangannya. Ia melihat Gu Shishi sedang terlihat lelah. Nampaknya Yan Xishan sudah mulai suka memperhatikan Gu Shishi, guys. Di hari yang lain, Gu Shishi bersama Lin Xiang pergi ke mall untuk mengembalikan barang-barang yang diberikan Yan Xishan kepada keluarganya. Gu Shishi terpaksa melakukannya karena ayahnya sedang membuat masalah dan membutuhkan uang. Namun saat ingin mengembalikan barang-barang itu, masa pengembaliannya sudah habis dan barang tersebut tidak bisa ditukarkan dengan uang. Gu Shishi pun pergi ke tempat yang lain. Saat ingin masuk ke sebuah toko pegadaian, Ran Shiwei melihat Gu Shishi bernama Lin Xiao yang menggadaikan hadiah tas pemberian nenek Yan Xishan. Gu Shishi saat kembali, nenek Yan Xishan menanyakan tas yang diberikannya. Kenapa Gu Shishi tidak memakainya? Gu Shishi beralasan ia lupa tidak membawa tas pemberian nenek Yan Xishan. Lalu nenek Yan Xishan mengatakan 1 minggu lagi ia akan berulang tahun. Dan pada saat itu, Gu Shishi harus membawa tas pemberiannya. Di sisi lain, Li Shang sedang duduk sendiri. Tiba-tiba Morona datang mengantarkan sebuah berkas yang harus Li Shang tanda tangani. Seketika Li Shang tidak sengaja menggerakkan tangannya yang membuat Morona mengetahui kalau tangan Li Shang hanya pura-pura sakit. Morona pun niat pergi tapi ia tidak tega karena sudah beberapa hari Li Shang hanya makan makanan ringan saja. Akhirnya Morona membuat makanan untuk Li Shang. Hari ulang tahun nenek Yan Xishan pun tiba. Saat itu Ran Shiwei berpikir untuk menjatuhkan Gu Shishi di hadapan para undangan. Meskipun hadiah dari yang lain serba mewah, Gu Shishi membuktikan dengan kesederhanaannya. Ia memberikan menu masakan yang ia buat sendiri kepada nenek Yan Xishan. Nenek Yan Xishan pun terlihat sangat bahagia karena sebelumnya selera makannya menurun dan sekarang ia sangat menikmati hadiah makanan yang Gu Shishi berikan. Tidak berhenti di situ, Ran Shiwei masih ada rencana selanjutnya. Ia memperlihatkan tas yang Gu Shishi gadaikan kepada nenek Yan Xishan. Gu Shishi kaget saat tas tersebut ada di tangan Ran Shiwei. Tidak tinggal diam, Yan Xishan membawa Gu Shishi pergi untuk menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya, Gu Shishi dengan jujur menjelaskan semuanya. Gu Shishi juga membuat tas yang sama persis dengan tas pemberian nenek Yan Xishan. Setelah itu, Yan Xishan menjelaskan kepada neneknya kalau tas keduanya itu asli dan permasalahan pun dapat diatasi. Di malam hari, Gu Shishi ingin menjelaskan maksud kenapa ia menjual tasnya, namun Yan Xishan tidak mau mendengar penjelasan Gu Shishi. Merasa serba salah, lalu Gu Shishi menyendiri dan kemudian menangis. Keesokan harinya, Yan Xishan menyelidiki masalah keuangan di keluarga Gu Shishi. Yan Xishan mengetahui kalau Gu Shishi menjual tas yang diberikan neneknya untuk membayar tunggakan sewa rumahnya. Dan Fei Ang juga memberikan informasi kalau di keluarga Gu Shishi, nenek dan ayahnya lah yang selalu menghabiskan uang. Dan Yan Xishan juga menyuruh Fei Ang untuk menyelidiki pemilik sewa rumah Gu Shishi. Di sisi lain, Mo Xijie mengundang Lin Xiao untuk makan bersama. Ternyata Mo Xijie mengajak Lin Xiao untuk makan bersama karena ia ingin mengetahui informasi tentang Gu Shishi. Setelah itu, ibu Gu Shishi menelpon Gu Shishi, memberitahukan kalau pemilik sewa sebelumnya sudah menjual tempat itu dan diganti pemilik yang baru. Lalu pemilik sewa yang baru itu memberikan keringanan untuk pembayaran sewanya. Dengan hal itu, Gu Shishi sangat senang mendengarnya. Kemudian Lin Xiao menghubungi Gu Shishi. Ia mengatakan kalau Lin Xiao menceritakan masalah keuangan keluarga Gu Shishi. Ternyata orang yang membeli tempat rumah Gu Shishi itu adalah Yan Xishan.
Keesokan harinya, Gu Shishi bertemu dengan Mo Shijin. Gu Shishi salah mengira kalau orang yang membantunya adalah Mo Shijin. Mo Shijin mengatakan kalau saat mendatangi pemilik sewa, pemilik sebelumnya sudah menjualnya. Jadi bukan Mo Shijin yang membeli tempat itu. Kemudian saat Gu Shijin kembali ke rumah, mengantarkan teh untuk Yan Shishin. Yan Shishin mengisyaratkan kepada Gu Shishi, tetapi Gu Shishi tidak paham akan maksud Yan Shishin. Akhirnya Gu Shishi berterima kasih kepada Yan Shishin atas bantuannya dan sambil tersenyum kepada Yan Shishin. Lalu Yan Shishin meminta Gu Shishi untuk menyuapinya dalam bentuk apresiasi terima kasih Gu Shishi. Gu Shishi menuruti permintaan Yan Shishin. Gu Shishi juga akan membacakan buku untuk Yan Shishin sebelum ia tidur. Namun saat Yan Shishin kembali, kamarnya Gu Shishi sudah tidur. Saat Yan Shishin menghampiri Gu Shishi, tiba-tiba Gu Shishi bangun kaget lalu melempar buku tepat ke muka Yan Shishin. Lalu Yan Shishin meminta Gu Shishi untuk membelikan sebuah baju dan dasi. Setelah itu, Yan Shishin bertemu dengan Ran Shiwei di sebuah kafe. Kemudian, Gu Shishi juga berada di kafe itu untuk menemui Shijan, yaitu mantan pacar Gu Shishi. Shigang meminta maaf kepada Gu Shishi karena telah mengecewakannya. Shigang juga ingin mereka balikan, namun Gu Shishi menolak Shigang. Gu Shishi menyadari ada yang aneh di pertemuan itu. Lalu Gu Shishi menceritakan kalau ia sangat senang menikah dengan Yan Shishin, bahkan Yan Shishin sangat menyayangi Gu Shishi. Yan Shishin yang awalnya cemburu karena Gu Shishi bertemu dengan mantannya, tetapi saat mendengar pernyataan Gu Shishi, Yan Shishin senang sambil tersenyum. Kemudian Gu Shishi pun pergi. Gu Shishi menceritakan kepada Lan Xiao tentang pertemuannya bersama Zegang. Dan benar saja, Zegang mengirim foto mengancam Gu Shishi atas pertemuan pribadi dengannya. Di sisi lain, Mo Shijin berniat akan mengadakan acara tanda tangan karena mengingat Gu Shishi sangat antusias dengan karya anime Mo Shijin. Intinya, Gu Shishi belum mengetahui kalau karya anime itu adalah karya dari Mo Shijin, guys. Dengan kejadian kemarin, Yan Shishin menugaskan Fei Ang untuk menyuruh Irang untuk mencari informasi tentang Shigang dan menjaga Gu Shishi selama 24 jam. Sedangkan Gu Shishi saat bersama dengan Lin Yao, Gu Shishi mendapatkan pesan dari Shigang untuk bertemu kembali. Gu Shishi akan pergi menemui Shigang dengan Lin Yao. Gu Shishi pun bertemu dengan Shigang di sebuah jalan yang sangat sepi jauh dari keramaian. Di sisi lain, Yan Shishin sedang berada di kantor baru milik Ran Shiwei. Di sini, Ran Shiwei menyatakan perasaannya kepada Yan Shishin. Kemudian Ran Shiwei memeluk Yan Shishin. Lalu, Yan Shishin mendapatkan telepon dari Lan Xiao kalau Gu Shishi sedang dalam bahaya. Dan kembali lagi ke Gu Shishi, guys. Shigang berniat untuk meminta uang sebesar 2 juta kepada Gu Shishi dan berjanji ia akan menghapus semua foto saat pertemuannya kemarin. Tetapi Gu Shishi mengatakan kalau ia mempunyai bukti juga. Gu Shishi merekam semua pembicaraan saat pertemuan kemarin. Lalu Shigang memaksa Gu Shishi untuk menyerahkan rekaman tersebut. Gu Shishi pun pergi. Sialnya, Gu Shishi jatuh dan pada waktu itu Shigang berniat untuk memukul Gu Shishi dengan sebuah batu. Seketika Yan Shishin datang lalu memukul Shigang. Akhirnya Gu Shishi terselamatkan. Sesampainya di rumah, Yan Shishin mengobati luka Gu Shishi. Gu Shishi berterima kasih kepada Yan Shishin karena telah membantunya. Yan Shishin memarahi Gu Shishi atas tindakan bodohnya. Gu Shishi juga mengatakan kalau ia menyesali kenapa dulu ia menyukai seseorang seperti Shigang. Dalam hal ini, Gu Shishi mengajak Yan Shishin makan malam di sebuah tempat makan langganan Gu Shishi. Gu Shishi juga memesan makanan yang sangat pedas. Dengan hal itu, Gu Shishi dapat meringankan beban masalah yang ia punya. Beberapa menit berlalu, Gu Shishi menanyakan apa yang terjadi saat Yan Shishin mengantarkan Gu Shishi saat mabuk di sebuah bar. Namun, Gu Shishi malah malu sendiri dan mengabaikan perkataan Yan Shishin. Di sisi lain, Li Xiang mendengar percakapan antara Morona dan seorang laki-laki. Kemudian, Morona meminta izin kepada Li Xiang untuk bertemu dengan seorang laki-laki itu. Li Xiang mengizinkannya, tetapi Li Xiang harus ikut serta dalam pertemuan itu. Sesampainya di sana, Li Xiang melihat Morona sedang dilamar oleh seorang laki-laki. Li Xiang sangat kecewa dan marah, lalu Li Xiang pun pergi. Ternyata orang yang dilamar laki-laki tersebut bukanlah Morona, melainkan teman Morona yang berada di samping Morona. Kesalahpahaman pun terjadi. Setelah kejadian menyakitkan itu, Li Xiang meminum alkohol yang mengakibatkan ia mabuk berat. Morona datang lalu menjaga Li Xiang agar tidak meminum alkohol lagi. Morona menjelaskan kalau apa yang Li Xiang lihat tidak seperti apa yang ia pikirkan. Morona mengatakan kalau orang yang dilamar bukan dirinya, melainkan temannya. Mendengar penjelasan Morona, Li Xiang sangat senang dan pada akhirnya mereka terhanyut dalam kemesraan. Keesokan harinya, Yan Shishin memandang wajah cantik Gu Shishi. Yan Shishin berniat ingin mencium Gu Shishi, tetapi Gu Shishi tiba-tiba bangun. Nggak jadi deh, guys. Singkat cerita, Gu Shishi menghadiri acara Meet and Greet. Di sini, Gu Shishi belum tahu kalau orang yang diidolakan adalah Mo Shijin. Acara itu banyak didatangi oleh penggemar manga atau kita menyebutnya komik.
Setelah selesai tanda tangan, Mo Shijin meminta Gu Shishi untuk memeluknya. Tanpa merasa aneh, Gu Shishi memeluk idolanya tersebut karena Gu Shishi tidak mengetahui sebenarnya. Saat pulang dari acara meet and greet, Lin Xiao menghubungi Gu Shishi kalau foto antara Gu Shishi dan mantan pacarnya Segang sudah beredar luas di dunia maya. Lalu Gu Shishi mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan kebenarannya. Gu Shishi membenarkan kalau ia bertemu dengan Segang, namun masalah foto yang beredar, semua itu hanyalah rencana dari Segang agar pernikahan Gu Shishi dan Yan Xishan berantakan. Gu Shishi juga menunjukkan bukti rekaman yang ia rekam saat bertemu dengan Segang. Kemudian wartawan mulai merembet dan lepas dari topik pembicaraan. Akhirnya Yan Xishan tidak tinggal diam, lalu menghampiri Gu Shishi dan mengatakan kalau Yan Xishan benar-benar mencintai Gu Shishi. Tidak ada paksaan sama sekali dari pihak luar. Selepas dari permasalahan itu, Gu Shishi berterima kasih kepada Yan Xishan dan bukan Yan Xishan jika tidak memanfaatkan kesempatan. Saat mereka bersama-sama pulang, Gu Shishi meminta rekaman Yan Xishan ambil saat konfirmasi tadi siang. Yan Xishan meminta Gu Shishi menerima perjanjian perpanjangan kontrak pernikahan tambahan yang awalnya hanya 3 bulan akan menjadi 6 bulan. Terpaksa Gu Shishi menerima perjanjian tersebut. Kayaknya Yan Xishan mulai suka sama Gu Shishi, guys. Lalu Yan Xishan memberikan rekaman tersebut kepada Gu Shishi. Sesampainya di rumah, Gu Shishi tersenyum dan bahagia memandang fotonya bersama idola saat ia berpelukan di acara meet and greet. Tiba-tiba Yan Xishan datang lalu mengambil foto tersebut. Yan Xishan mengatakan kepada Gu Shishi hanya boleh mengidolakannya karena Yan Xishan adalah suaminya. Keesokan harinya, Gu Shishi membuat sebuah proposal. Gu Shishi kesulitan dalam hal cara membuat proposal tersebut. Lin Xiao memberikan saran untuk meminta tolong kepada Yan Xishan. Mungkin Yan Xishan bisa membantu Gu Shishi. Scene berlanjut, Gu Shishi sedang bersama nenek Yan Xishan untuk pergi ke kantor milik Yan Xishan. Gu Shishi kemudian dibawa pergi oleh Yan Xishan, namun langkah Gu Shishi terhenti saat ia melihat pemasaran di papan perusahaan Yan Xishan. Tanpa disuruh, Gu Shishi menjelaskan secara detail kepada Yan Xishan permasalahan pemasaran perusahaan Yan Xishan yang sedang merosot. Tetapi Gu Shishi tidak mengatakan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Akhirnya, Yan Xishan penasaran dengan solusi yang dimiliki oleh Gu Shishi. Dan saat mereka sama-sama sedang berada di kamar, Yan Xishan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Akhirnya, Yan Xishan mendatangi Gu Shishi dan menanyakan bagaimana solusi yang ia jelaskan mengenai pemasaran di perusahaannya. Gu Shishi pun menjelaskan secara detail kepada Yan Xishan. Setelah itu, Gu Shishi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta bantuan membuat sebuah proposal kepada Yan Xishan. Saat Gu Shishi menyerahkan proposal yang ia buat, Yan Xishan mengatakan kalau proposal yang Gu Shishi buat kurang jelas dan masih banyak celahnya. Di pagi harinya, Gu Shishi menemui Mo Zizin yang baru pindah dekat kompleks milik Yan Xishan. Saat Gu Shishi hendak pulang, Yan Xishan memergoki Gu Shishi yang keluar dari gerbang rumah milik Mo Zizin. Setelah itu, Gu Shishi bercerita kepada Lin Yao untuk menyelesaikan masalahnya karena dengan sifat Yan Xishan, ia pasti tidak tinggal diam saat ia mengetahui kalau Gu Shishi diam-diam menemui Mo Zizin. Lin Xiao menyarankan kepada Gu Shishi saat Yan Xishan sepulang kerja, ia harus menyambut Yan Xishan dengan pakaian feminim dan bersikap manja layaknya seorang istri. Mendengar saran Lin Xiao, Gu Shishi langsung tidak berpikir panjang dan melakukannya. Dan saat Yan Xishan tiba di rumahnya, Yan Xishan kaget dengan pakaian dan perilaku manja Gu Shishi. Karena tidak seperti biasanya, Gu Shishi bertingkah seperti itu. Nampaknya usaha Gu Shishi gagal total karena Yan Xishan mengabaikan Gu Shishi. Beberapa hari kemudian, Ren Shiwei datang bersama Yan Xishan, mengatakan kepada Gu Shishi kalau ia menyatakan perasaannya kepada Yan Xishan. Namun respon Gu Shishi biasa saja. Ya, karena emang sebenarnya mereka hanya terikat pernikahan kontrak saja kan, guys. Tetapi setelah kepergian Ren Shiwei, Yan Xishan memarahi Gu Shishi jika ada seorang wanita yang menyatakan perasaannya kepada suaminya, semantasnya ia marah. Gu Shishi hanya mengangguk paham dengan perkataan Yan Xishan. Di malam harinya, Yan Xishan menghampiri Gu Shishi yang sedang ketiduran saat membuat proposal. Yan Xishan merasa kasihan kepada Gu Shishi, lalu memberikan selimut kepada Gu Shishi agar tidak kedinginan. Di pagi harinya, saat Gu Shishi hendak pergi, Yan Xishan meminta Gu Shishi untuk membuat air hangat untuk mandi dan memberikan tablet Gu Shishi kepada Yan Xishan. Setelah selesai membuat air hangat, Yan Xishan membawa tablet milik Gu Shishi ke kamar mandi, lalu memberikan Gu Shishi menunggu Yan Xishan selesai mandi. Saat selesai mandi, tablet yang berisi proposal itu dimasukkan ke sebuah bak mandi oleh Yan Xishan. Karena tablet itu rusak, akhirnya Yan Xishan memberikan file proposal yang ia buat kepada Gu Shishi. Intinya dirusakin dulu baru diganti, guys. Kemudian Gu Shishi mendapat telepon dari Lin Xiao. Sesampainya di rumah, Lin Xiao menceritakan kalau kemarin ia makan bersama Mo Zizin. Dan parahnya saat itu Lin Xiao mabuk. Lin Xiao tidak terlalu ingat apakah ia mengatakan perihal pernikahan kontrak Gu Shishi atau tidak. Lalu Gu Shishi berniat pergi menemui Mo Zizin, memastikan apakah Mo Zizin sudah mengetahui kalau ia masalah pernikahan kontraknya. Saat tiba di sana,
Gu Shishi bertemu dengan Mo Zizin. Saat hendak bertanya, tiba-tiba Yan Shichen datang menghampiri Gu Shishi. Yan Shichen mengatakan kepada Mo Zizin agar menjaga jarak kepada istrinya Gu Shishi. Meskipun ia teman kecil Gu Shishi, bagaimanapun juga Gu Shishi sekarang sudah menjadi istri Yan Shichen. Meskipun sudah ditutup rapat-rapat rahasia pernikahan kontrak antara Gu Shishi dan Yan Shichen, namun tidak menutup kemungkinan rahasia tersebut akan muncul ke permukaan. Terbukti kalau Mo Zizin sudah mengetahui kalau Gu Shishi terikat pernikahan kontrak dengan Yan Shichen. Bagaimana bisa? Ternyata Lin Xiao lah yang mengatakan kepada Mo Zizin di saat Lin Xiao sedang mabuk berat. Scene berpindah, Fei Ang memberikan sebuah surat undangan dari Alex kepada Yan Shichen. Fei Ang mengatakan ia harus menghadiri undangan Alex di Italia bersama Gu Shishi. Di sisi lain, Li Shang sedang dinner dengan Morona. Sejak kejadian mereka tidur bersama, suasana sangat terasa canggung. Kemudian Morona memberanikan diri untuk membuka obrolan. Morona mengajukan sebuah penilaian dalam jangka 5 bulan. Jika dalam 5 bulan itu presentasi kecocokan mereka di bawah 80%, bisa dikatakan mereka tidak cocok. Sedangkan Yan Shichen memberikan kepada Gu Shishi jadwal saat mereka liburan nanti di Italia. Tidak hanya itu, Yan Shichen juga menekankan Gu Shishi untuk bisa berbahasa Italia agar dapat apresiasi dari Alex. Awalnya Gu Shishi menolak, tetapi Yan Shichen mengancam Gu Shishi dengan perjanjian itu. Jika tidak ikut, maka Gu Shishi akan kena sanksi membayar denda perjanjian pernikahan yang telah disepakati. Alhasil, Gu Shishi menuruti permintaan Yan Shichen. Keesokan harinya, Gu Shishi menerima telepon dari Mo Zizin untuk membahas proposal milik Gu Shishi. Sesampainya di sana, Mo Zizin mengatakan kalau proposal milik Gu Shishi sudah di ACC di perusahaannya. Pasti di ACC ya, karena Mo Zizin sendiri menyukai Gu Shishi dan juga pemimpin perusahaan. Bahkan Mo Zizin ingin berinvestasi besar-besaran kepada Gu Shishi untuk membantu Gu Shishi membuat toko dan menjadi desainer seperti impian Gu Shishi. Pada saat kebetulan, Yan Shichen juga ada di tempat itu juga bersama Ran Shiwei. Melihat Gu Shishi bernama Mo Zizin, Yan Shichen menghampiri Gu Shishi dan membawa Gu Shishi pergi dengan alasan Gu Shishi harus latihan. Setibanya di kantor Yan Shichen, Gu Shishi berganti pakaian untuk latihan etiket saat bertemu dengan Alex nanti di Italia. Gu Shishi berpasangan dengan Fei Ang. Sayangnya saat Gu Shishi mempraktekkan cara etiket yang telah dicontohkan oleh Ran Shiwei, Gu Shishi keseleo dengan spontan. Yan Shichen langsung menangkap Gu Shishi untuk duduk, lalu menyuruh Fei Ang untuk mengantarkan Gu Shishi pulang. Yan Shichen akhirnya pulang. Yan Shichen menanyakan bagaimana kondisi kaki Gu Shishi. Gu Shishi menjawab kakinya baik-baik saja. Lalu Yan Shichen besok menyuruh Gu Shishi untuk belajar menari bersamanya. Gu Shishi menghela nafas panjang. Ia benar-benar dididik seperti anak bangsawan. Keesokan harinya mereka pun berdua berlatih bersama. Tambah dekat aja mereka guys. Sepulangnya dari latihan, Gu Shishi berterima kasih kepada Yan Shichen karena dengan pertemuan antara mereka dan Alex akan dijadikan kesempatan oleh Gu Shishi untuk mempromosikan tokonya sendiri. Dan saking senangnya, Gu Shishi tidak sadar ia memeluk Yan Shichen. Sebagai tanda berterima kasih, Gu Shishi akan membuatkan sebuah pakaian untuk Yan Shichen. Setelah itu, Yan Shichen dan Gu Shishi menghadiri sebuah pesta pembukaan studio milik Ran Shiwei. Saat pesta berlangsung, Ran Shiwei mengucapkan banyak terima kasih kepada yang telah hadir serta dukungan teman-temannya. Ran Shiwei secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Yan Shichen. Ran Shiwei mempersilahkan Yan Shichen untuk memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang karena Yan Shichen adalah orang pertama yang membantu Ran Shiwei. Saat memberikan sambutan serta selamat kepada Ran Shiwei, Yan Shichen tidak lupa mempromosikan baju yang ia pakai kepada orang-orang yang hadir, bahwa pakaian tersebut asli buatan tangan istrinya yaitu Gu Shishi. Seusai Yan Shichen sambutan, Ran Shiwei mempersilahkan Gu Shishi untuk memberikan pengalaman tentang dunia desain. Mendengar seperti itu, Yan Shichen menahan Gu Shishi agar tidak terjadi yang tidak inginkan. Tetapi Gu Shishi dengan berani memberikan pengalamannya tentang dunia desain yang ia ketahui. Tibalah di mana mereka pergi ke Milan. Sesampainya di sana, Yan Shichen memperingati Gu Shishi untuk tidak kemana-mana. Jika terpaksa keluar, Gu Shishi harus izin kepada Yan Shichen. Lalu Gu Shishi hendak pergi. Pada saat itu, Yan Shichen lagi mandi. Akhirnya, Gu Shishi menaruh sebuah surat di bawah pintu kamar Yan Shichen. Di sisi lain, handphone Gu Shishi lowbat. Saat Yan Shichen menelpon, Gu Shishi yang pasti tidak aktif karena handphone milik Gu Shishi sedang lowbat guys. Yan Shichen terus mencari Gu Shishi, sementara Gu Shishi nyasar ke sebuah hutan. Kemudian Yan Shichen berhasil menemukan Gu Shishi. Di tengah perjalanan, Yan Shichen khawatir serta memarahi Gu Shishi. Bagaimana jika Gu Shishi tidak ditemukan atau parahnya kecelakaan? Gu Shishi pun meminta maaf kepada Yan Shichen dan berterima kasih karena sudah menemukannya. Dan pada saat malam hari, Gu Shishi hendak tidur. Yan Shichen meminta Gu Shishi untuk mengobati luka di tangan Yan Shichen. Selesai mengobatinya, Gu Shishi tidur di kamar Yan Shichen. Dan pada saat itu juga, Yan Shichen menyatakan kepada Gu Shishi bahwa ia menyukainya. Tetapi di sini, si Gu Shishi sudah tidur guys. Keesokan harinya, Gu Shishi di sebuah kolam pancoran konon bisa mengabulkan permintaan.
Gu Shishi berdoa yang terbaik untuk dirinya serta keluarganya. Lalu Gu Shishi melempar sebuah koin. Gu Shishi sadar kalau koin yang ia lempar adalah koin pemberian ayahnya saat ia masih kecil. Pertemuan antara Alex sesuai rencana. Lalu, asisten Alex menghampiri Alex mengabarkan soal gambar desainnya yang sebelumnya Alex sudah buat telah hilang. Kemudian Gu Shishi menawarkan kepada Alex untuk menggambar desain milik Alex karena sebelumnya Gu Shishi pernah melihat desain gambar Alex saat pertama datang ke Milan. Selang beberapa menit, Gu Shishi berusaha mensamakan desain gambar milik Alex yang hilang dengan gambar miliknya. Setelah itu, Alex kagum dengan berterima kasih kepada Gu Shishi. Meskipun gambarnya tidak sepenuhnya sama dengan desain sebelumnya yang hilang, tetapi Alex sangat puas dengan bantuan Gu Shishi. Sehabis itu, mereka pun makan malam bersama. Selesai makan malam, Gu Shishi merasa gelisah dan menuturkan kepada Yan Shishan ia merasa bersalah karena sudah membohongi Alex. Yan Shishan mengatakan selama tidak ada pihak yang dirugikan, mungkin kebohongan mereka akan membawa dampak positif. Setibanya di hotel, Gu Shishi meminta izin pergi sebentar lalu membeli keperluan pribadi. Setelah kepergian Gu Shishi, Fei Ang datang menemui Yan Shishan. Fei Ang merasa aneh terhadap sikap Yan Shishan akhir-akhir ini. Apakah Yan Shishan sudah mempunyai perasaan terhadap Gu Shishi? Yan Shishan menjelaskan kepada Fei Ang ia telah mencintai Gu Shishi. Fei Ang tersenyum mendengarnya. Akhirnya, seorang Yan Shishan dengan karakter tidak peduli dan tidak kenal pun bisa menyukai seorang Gu Shishi yang kekanak-kanakan. Sampai-sampai Fei Ang menawarkan untuk merayakan pernyataan cinta Yan Shishan. Namun, Yan Shishan menolaknya. Ia akan menyatakan perasaannya kepada Gu Shishi saat pernikahan kontraknya sudah habis. Kemudian, Yan Shishan menemui Alex. Di sana, Alex akan melakukan kerjasama dengan Yan Shishan jika yang mengelola seluruh desain miliknya adalah Gu Shishi. Sesuai pertemuan mereka, Yan Shishan mendiskusikan dengan Fei Ang. Fei Ang memberikan saran ia akan mengubah peraturan kontrak dengan Gu Shishi dan akan memperpanjang kontrak mereka. Tetapi Yan Shishan tidak mau lagi membohongi Gu Shishi. Dan keputusan akhirnya Yan Shishan akan melakukan yang terbaik untuk Gu Shishi. Kemudian Gu Shishi datang lalu memberikan sebuah kue kepada Yan Shishan. Kebetulan Yan Shishan saat itu sedang ulang tahun. Lalu Yan Shishan membuat sebuah harapan. Ia ingin Gu Shishi selalu berada di sisinya. Dan saat Gu Shishi ingin meminta kue kepada Yan Shishan, tiba-tiba Yan Shishan mencium Gu Shishi. Kelihatannya Yan Shishan sudah mulai agresif nih guys kepada Gu Shishi. Akhirnya mereka kembali ke Hong Kong. Beberapa hari kemudian, Alex menghubungi Yan Shishan. Alex menanyakan perihal kerjasama yang sudah dibahas sebelumnya. Yan Shishan mengatakan kalau ia sudah mendiskusikan hal tersebut dengan Gu Shishi. Akhirnya, Yan Shishan ingin membujuk Gu Shishi dengan mempertemukannya dengan idola Gu Shishi. Saat Yan Shishan bertemu dengan idola Gu Shishi, Yan Shishan kaget saat mengetahui kalau idola Gu Shishi yaitu Mo Zizin. Yan Shishan mengurungkan niatnya lalu pergi dari tempat itu. Kemudian, Yan Shishan mengadakan rapat mendadak untuk menawarkan proyek baru kepada Alex tanpa Gu Shishi menjadi pemimpin dari desain milik Alex. Sedangkan di sisi lain, Gu Shishi secara tidak sengaja mengetahui di laptop milik Yan Shishan bahwa Gu Shishi ditunjuk untuk menjadi pemimpin dari desain milik Alex. Yan Shishan tidak memberitahu Gu Shishi dikarenakan jika Gu Shishi menjadi pemimpin dari desain milik Alex, maka Gu Shishi tidak bisa membuat toko sendiri dengan merek sendiri. Padahal mimpi terbesar Gu Shishi ingin menjadi seorang desainer dengan merek Gu Shishi sendiri. Sebab itulah Yan Shishan tidak memberitahukan Gu Shishi. Setibanya di rumah Yan Shishan, mengajak Gu Shishi untuk makan malam. Berharap makan malam bisa berkesan, ini malah sebaliknya. Gu Shishi mengatakan kalau ia sudah mengetahui kalau Alex menunjuknya untuk menjadi pemimpin desain milik Alex. Sedangkan Yan Shishan meminta Gu Shishi agar tokonya di pembukaan tokonya diundur dan dipindah. Intinya di sini ada kesalahpahaman gitu guys, yang Gu Shishi menyangka Yan Shishan semena-mena kepada Gu Shishi. Dan Yan Shishan niat membantu tetapi dengan cara yang salah. Keesokan harinya saat merapikan tokonya, ia tiba-tiba dihubungi oleh pemilik tanah toko Gu Shishi. Pemilik tanah itu mengatakan kalau toko yang Gu Shishi sewa sudah diambil oleh pihak Waimall, yaitu Yan Shishan. Kemudian Mo Zizin datang menemui Gu Shishi untuk membantu Gu Shishi. Gu Shishi berterima kasih kepada Mo Zizin karena sudah sering membantunya termasuk saat ini. Mo Zizin membantu Gu Shishi menjadikan sebuah toko baru. Di sisi lain, Ran Shiwei dapat berita dari asistennya kalau Gu Shishi ditunjuk oleh Alex sebagai pemimpin dari desain Alex, sedangkan Gu Shishi sekarang sedang membangun sebuah toko miliknya sendiri. Kesempatan inilah yang digunakan Ran Shiwei untuk membuat sebuah berita, dan benar saja berita tersebut trending. Bahkan Yan Shishan kaget karena masalah itu hanya dirinya dan Fei Ang yang mengetahuinya. Akhirnya, Yan Shishan setibanya di rumah langsung menuduh Gu Shishi ia melakukannya. Gu Shishi mengatakan kalau ia tidak selicik Yan Shishan untuk membocorkan masalah itu. Dan apa yang akan terjadi? Apakah Gu Shishi dan Yan Shishan akan bersatu dan bersama kembali? Nah, jika kalian penasaran, tunggu di part selanjutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you.